pertama sejak 20 tahun, timnas Inggris bakal kembali ke St. James Park. Timnas Inggris berpeluang menjamu Bosnia dalam laga uji coba di St. James Park Stadium pada bulan Juni mendatang. Tentunya hal itu cukup berbeda karena dalam 20 tahun terakhir, The Three Lions belum pernah kembali bermain di sana lagi. Dilansir dari Daily Mail, St. James Park memang menjadi stadion yang diusulkan untuk laga tersebut. Laga itu akan spesial karena menjadi kali pertama timnas Inggris berlaga kembali di St. James Park. Tentunya pertandingan di stadion tersebut akan menghadirkan atmosfer yang berbeda ketika tim itu tampil di Stadion Wembley. Manchester United kalahkan West Ham United. Manchester United menjamu West Ham pada pekan ke-23. Berstatus sebagai tuan rumah, Manchester United meraih kemenangan dengan skor akhir 3-0 atas West Ham United. Babak pertama berjalan cukup seru. Kedua tim bergantian memegang kendali permainan, namun gol dari Rasmus Højlund di menit ke-23 menjadi pembeda. Pada babak kedua, United kembali bermain cukup solid. Dua gol dari Alejandro Garnacho menegaskan kemenangan United atas West Ham. Kemenangan ini membuat Manchester United kini berada di posisi 6 klasemen sementara. Sedangkan di partai lain, Chelsea menjamu Wolverhampton. Bermain sebagai tuan rumah, The Blues kalah dengan skor akhir 2-4 dari Wolverhampton. Chelsea tertinggal 1-2 pada babak pertama, sempat unggul dari gol Cole Palmer. The Blues tampil buruk hingga akhirnya kebobolan dari gol Matheus Cunha dan juga gol bunuh diri dari Axel Disasi. Bukannya bangkit, derita Chelsea justru semakin dalam pada babak kedua. Matheus Cunha jelas jadi mimpi buruk. Mantan pemain dari Atletico Madrid itu menambahkan 2 gol lagi alias ia mencetakkan hat-trick. Hasil ini membuat Chelsea kini berada di posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 31 poin. Sedangkan di partai yang lain, Arsenal sukses mengalahkan Liverpool dengan skor akhir 3-1. Liverpool kemudian harus bermain dengan 10 pemain karena Ibrahima Konate mendapatkan kartu merah. Gol Arsenal tercipta dari Bukayo Saka, Gabriel Martinelli dan juga Leandro Trossard. Sementara 1 gol Liverpool dihasilkan dari gol bunuh diri. Hasil ini membuat Arsenal sekarang mengemaskan 49 angka dari 23 laga dan naik ke posisi kedua klasemen sementara. Sedangkan Liverpool masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 51 poin. Lisandro Martinez cedera kembali. Kemenangan telak Manchester United atas West Ham di pekan ke-23 harus dibayar mahal. Lisandro Martinez harus terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera. Setelah pertandingan berakhir, Erik ten Hag juga mendapatkan pertanyaan mengenai kondisi dari Lisandro Martinez yang harus meninggalkan lapangan akibat cederanya tersebut. Namun manajer asal Belanda itu mengaku belum bisa memberikan kepastian yang lebih lanjut. Bahkan Erik ten Hag mengaku hanya bisa berdoa agar cedera yang dialami pemain asal Argentina tersebut tidaklah burung. Bintang Liverpool bikin blunder fatal. Jurgen Klopp langsung pasang badan usai Virgil van Dijk dan juga Alisson Becker melakukan kesalahan fatal yang membuat Liverpool terpaksa menyerah di tangan Arsenal. Kapten klub yakni Virgil van Dijk dan Alisson menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut karena gagal mengantisipasi serangan dari Arsenal. Namun pasca pertandingan, Klopp mengatakan bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman. Pada kesempatan yang sama, Van Dijk juga menjelaskan bahwa ia telah membuat keputusan yang salah karena tidak segera menghalau bola. Kalahkan Liverpool, Arsenal juga asa perebutan gelar juara Liga Inggris. Mikel Arteta mengaku bangga dengan performa dari Arsenal dan berterima kasih kepada para penggemar setelah timnya menundukkan Liverpool. Ia meyakini hal tersebut membuat peluang The Gunners untuk bisa meramaikan perburuan gelar juara Liga Inggris tetaplah hidup. Pasca pertandingan, Arteta yakin bahwa Arsenal siap untuk memberikan kejutan dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Ia ingin anak asuhannya untuk tetap mempertahankan penampilan konsistennya di sisa musim ini. Manchester United belum terkalahkan di tahun 2024. Manchester United mengalahkan West Ham dengan skor akhir 3-0 di pekan ke-23. Tim asuhan dari Erik ten Hag melanjutkan tren positif dengan belum terkalahkan sepanjang tahun 2024. 5 laga sudah dijalani selama tahun 2024 dengan 4 kemenangan dan sekali imbang. Manajer Erik ten Hag pun sejauh ini senang melihat perubahan yang terjadi pada timnya tersebut karena Manchester United kini tak lagi angin-anginan. Rasmus Højlund makin rutin cetakkan gol. Rasmus Højlund menyumbangkan 1 gol saat Manchester United mengajar West Ham United 3-0 dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris.
Striker asal Denmark itu merasa senang karena semakin rutin mencetakkan gol untuk Setan Merah. Kini pelan-pelan kepercayaan itu mampu dibayar pemuda 21 tahun tersebut. Ia sukses mencetakkan 5 gol dalam 6 laga terakhir yang ia mainkan. Ulun menyebut kepercayaan dirinya yang tak luntur di tengah tekanan besar ikut berperan membawanya bisa seperti sekarang. Ia juga terus berupaya keras agar semakin padu dengan arikan satu timnya. Manchester United digendong pemain-pemain muda. Ten Hag sebut masa depan cerah. Para pemain muda menggendong Manchester United dalam kemenangan atas West Ham United, dan manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan masa depan timnya sangat cerah. Mereka belum terkalahkan di 5 pertandingan sejauh ini dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Laju ini tak lepas dari kontribusi para pemain muda seperti Rasmus Højlund yang berusia 21 tahun, Garnacho yang berusia 19 tahun, dan juga Kobbie Mainoo yang saat ini masih berusia 18 tahun. Højlund mencetakkan 4 gol dan 2 assist dalam 5 laga tersebut, sementara Garnacho dan juga Mainoo masing-masing mempunyai 2 gol. Kerjasama dan juga koneksi Højlund dengan Garnacho di lini depan tampak meningkat belakangan ini. Chelsea dibantai Liverpool, Enzo Caicedo dibully sampai hapus akun media sosial. Chelsea diketahui sebelumnya diajar Liverpool 4-1 di Anfield Stadium pada tanggal 1 Februari yang lalu. Hasil itu membuat pemain-pemain si biru menjadi target sasaran kekesalan dari para penggemar. Di antaranya adalah Enzo Fernandez dan juga Moises Caicedo. Dua gelandang mahal Chelsea itu dirujak habis-habisan oleh para penggemar. Namun serangannya ditelan oleh Enzo dan juga Moises Caicedo menurut The Sun terlalu barbar. Alhasil keduanya sampai menutup akun media sosial mereka. Enzo dan Caicedo menghapus akun Twitternya setelah tak lama dikalahkan oleh Liverpool. Xavi tegaskan tetap di sepak bola pasca tinggalkan Barcelona. Xavi Hernandez menyatakan belum akan meninggalkan dunia sepak bola meskipun tidak melatih Barcelona. Menurutnya lewat sepak bola dia selalu merasa hidup sejauh ini. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan sejauh ini belum bosan bergelut dengan dunia sepak bola. Xavi mengatakan pastinya akan terus memantau perkembangan di dunia sepak bola ke depannya. Dia pun dipastikan akan tetap menonton laga-laga yang dimainkan oleh Barcelona. Real Madrid sudah temukan calon pengganti dari Luka Modric. Raksasa La Liga yakni Real Madrid dikabarkan tengah memantau bintang Newcastle yakni Bruno Guimaraes untuk bisa dijadikan sebagai pengganti dari Luka Modric. Menurut kabar yang dilansir oleh Hayes, Real Madrid tertarik untuk bisa mendatangkan Bruno Guimaraes. Pemain yang kini berusia 26 tahun tersebut telah tampil konsisten untuk Newcastle United di ajang Liga Inggris sejauh ini. Sejak bergabung dengan klub Inggris tersebut, gelandang asal Brasil tersebut menjadi salah satu gelandang andalan bagi Newcastle. Petinggi Dortmund sebut mustahil permanenkan Jadon Sancho. Borussia Dortmund berhasil mendatangkan Jadon Sancho dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain asal Inggris tersebut dipinjam selama setengah musim dan pihak Dortmund dipastikan tidak akan bisa mempermanenkan jasanya. Hal itu bahkan disampaikan langsung oleh Direktur Olahraga Borussia Dortmund yakni Sebastian Kehl dalam kesempatan wawancara kepada Sky Sport Jerman. Kehl mengungkapkan bahwa mempermanenkan Sancho dari Manchester United akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Kylian Mbappe potong gaji besar-besaran di Real Madrid. Kylian Mbappe akan memotong gajinya secara besar-besaran dalam kontraknya di Real Madrid. Sebelumnya pemenang juara Piala Dunia 2018 tersebut menerima gaji sebesar 72 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah per tahunnya saat berada di PSG. Namun apabila bergabung dengan Real Madrid, maka Mbappe hanya akan mendapatkan kurang dari 25 juta euro atau setara dengan 426 miliar rupiah per tahunnya. Akan tetapi sebagai ganti pemotongan gaji yang besar, Real Madrid memberikan sejumlah kompensasi lain. Kabarnya Mbappe akan menerima uang sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah saat datang sebagai pemain baru. Liverpool bidik pelatih Girona sebagai pelatih Jurgen Klopp. Bayern Munchen dan Liverpool terus memantau situasi pelatih Girona yakni Michael Sanchez. Oka Diario mengatakan bahwa Michael dipandang oleh kedua raksasa tersebut sebagai rencana B dalam perburuan dua tim tersebut, dengan pelatih Bayer Leverkusen yakni Xabi Alonso menjadi target utama mereka di musim panas. Xabi dipandang Liverpool sebagai pengganti yang ideal untuk klub yang akan pergi, sedangkan di Bayern Munchen, pelatih asal Spanyol tersebut dipertimbangkan sebagai pengganti dari Thomas Tuchel.
Sempat ditolak, Al Hilal kejar Bruno Fernandes lagi di musim panas. Usaha Al Hilal untuk bisa mendatangkan Bruno Fernandes di bursa transfer musim dingin kemarin telah menemui kegagalan. Media Portugal yakni Record menyebut Fernandes menolak tawaran fantastis yang diajukan oleh Al Hilal tersebut. Meski begitu, masih dalam laporan yang sama, Al Hilal belum menyerah untuk bisa mengontrak Bruno Fernandes di musim panas. Mereka akan melakukannya kembali di akhir musim mendatang. Alasan Al Hilal begitu ngepet ingin mendatangkan Bruno Fernandes tak lepas dari permintaan sang pelatih yakni Jorge Jesus. Rafael Leao jadi target utama PSG gantikan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dilaporkan telah memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid dan nama Rafael Leao akan jadi target utama untuk menggantikan posisinya di PSG. Leao memiliki peran yang mirip dengan Mbappe, di mana keduanya bermain di sayap kiri dan oleh karena itu merupakan pengganti yang lebih mungkin dibandingkan penyerang asal Napoli yakni Victor Osimhen. Sementara AC Milan sendiri sebenarnya tidak keberatan jika harus melepas bintang asal Portugalnya tersebut, terlebih jika Antonio Conte benar-benar datang ke San Siro untuk melatih tim rossoneri. Toni Kroos kirim sinyal Jurgen Klopp bakal jadi pelatih timnas Jerman. Gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos memberikan respon terkait keputusan Jurgen Klopp yang akan memilih hengkang di akhir musim mendatang. Kroos menyebut bahwa Klopp sosok jenius yang cocok untuk bisa mengambil peran apapun di timnas Jerman. Toni Kroos menaruh rasa hormat atas pilihan dari Klopp, terlepas dari apa yang mendasari keputusannya untuk hengkang dari Liverpool. Namun dia berharap pelatih berusia 56 tahun tersebut bisa ikut berkompetisi untuk sepak bola di negaranya yakni Jerman. Tak menutup kemungkinan kalau Klopp nantinya akan menukangi timnas Jerman suatu saat nanti.